Oke, hari ini, kita akan bahas materi kali ini kita akan bahas mengenai yang namanya, ide kreatif di media sosial. Ini merupakan pertemuan ke-14. Jadi, silakan disimak, terlebih dahulu videonya ya, kalau misalnya ada yang kurang paham seperti biasa nanti ditanyakan. Oke, ide kreatif di media sosial ini perlu kita ketahui dari, yang pertamanya dulu, apa itu media sosial? Nah, saat ini tuh semua orang serba menggunakan media sosial, teknologi juga, lebih mudah diakses dan lain sebagainya. Jadi, apa sih sebenarnya media sosial itu? Media sosial ini adalah sebuah kelompok aplikasi yang berbasis internet, dengan menggunakan dasar ideologi, 2.0, tapi sekarang bukan lagi menggunakan 2.0, sudah masuk ke era digitalisasi dengan, 4.0, di mana di sini memungkinkan pencipta, melakukan generate konten, baik itu, forum diskusi, posting, chatting, kemudian, share, berita dan lain sebagainya, atau bahkan, bisa berupa podcast ya. Nah, ini sekarang lagi cukup ramai tentang yang namanya membuat podcast. Oke, selanjutnya apa yang menjadi ciri-ciri media sosial? Ciri-ciri media sosial itu, cukup sangat sederhana. Yang pertama adalah pesan yang disampaikan tidak hanya satu orang saja, tapi banyak orang, karena dia user friendly dan bisa digunakan oleh berbagai macam orang. Jadi pesan yang disampaikan ini, memang, jatuhnya akan ke banyak orang. Kemudian pesan yang disampaikannya juga bebas, tidak terikat, bahkan, baru-baru ini, maksudnya, pada saat, lagi booming media sosial itu belum ada yang namanya undang-undang, teknologi informatika atau ITE. Nah, sekarang tuh sudah muncul yang namanya undang-undang ITE dan mulai diberlakukan bagaimana cara penggunaannya supaya pesan yang disampaikan itu, tetap bebas tapi bertanggung jawab. Kemudian, kalau misalnya dibandingkan bagaimana jangkauannya, bagaimana persebarannya, eee media sosial itu persebarannya jauh lebih cepat dibandingkan televisi, bahkan lebih cepat dibandingkan televisi. Jadi berita 1 jam tuh bisa langsung, ter-publish dan bisa langsung viral. Dan, penerima pesan juga dapat menentukan waktu interaksinya, biasanya disebut jam prime time di media sosial ya. Kalau misalnya di televisi kita tahu jam prime time itu sekitar, jam 5 sampai jam 9 malam. Kalau misalnya di, media sosial, jam prime time itu bisa pagi, siang, sore, dan malam, seperti itu. Nah, kemudian apa saja yang menjadi manfaat dari media sosial? Nah, manfaat dari media sosial ini dibagi jadi beberapa. Pertama, secara umum. Kalau misalnya manfaat dari media sosial secara umum ini tempat untuk bersosialisasi. Semua orang cari teman, cari hobi, kemudian cari inspirasi dan lain sebagainya itu pasti melalui media sosial. Kemudian juga sosial media ini bisa digantikan fungsinya sebagai diary. Menarik kenapa digantikan fungsinya sebagai diary ya, karena, apa ya, si sosial media ini justru, bisa menginformasikan, satu bisa bukan menginformasikan, tapi menjadi tempat kita cerita, tempat kita curhat, entah apapun itu ya, mau misalnya perasaan sedih, suka, gembira, kecewa, dan lain sebagainya, itu bisa dituliskan dalam media sosial. Sosial juga bisa menemukan teman lama, coba deh dicek ya di media sosialnya. Misalnya teman SD, teman SMP, teman SMA tuh bisa ketemu di media sosial. Jadi media sosial ini atau gadget ini justru menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh gitu ya. Eee, Pasti bisa menemukan teman baru, kenalan siapa, bisa kelihatan tuh followersnya siapa, jadi bisa saling kenal. Sebagai media penghibur, ragamnya banyak banget isinya dan itu bisa benar-benar sangat menghibur kita. Kenapa bisa menghibur ya, kalau kita jenuh, kita bosan, pasti kita membuat sesuatu hal yang, eee, sekiranya bisa membuat kita tertawa, itu biasanya menggunakan media sosial. Kemudian, selain itu juga media sosial ini juga bisa menjadi tempat berkumpul para pengguna dengan minat dan hobi yang sejenis. Misalnya ada komunitas yang khusus tentang apa, komunitas yang membahas tentang misalnya tentang otomotif, kemudian tentang hewan, kesehatan mental, atau tentang komunikasi. Memberikan berbagai macam informasi yang terupdate, ini udah pasti, beritanya itu atau isi dari media sosial itu pasti up to date dan aktual ya biasanya.
Kemudian sosial media bisa juga digunakan untuk meminta bantuan atau donasi dan lain sebagainya. Ini cukup menarik ya. Dan juga sebagai sarana pengetahuan dan sarana promosi. Sekarang banyak banget yang sudah menggunakan, bahkan kalau sebelum-sebelumnya Instagram yang ramai, sekarang TikTok. TikTok aja udah ada buat TikTok for business. Jadi artinya peluang untuk apa ya, untuk menghasilkan uang melalui media sosial itu besar gitu, termasuk YouTube dan lain sebagainya. Jadi manfaatnya kalau secara umum seperti yang tadi Ibu sampaikan. Nah, jadi sebetulnya yang paling memudahkan adalah si sosial media ini dapat digunakan sebagai sarana promosi yang lebih mudah. Karena kenapa? Hemat biaya, kemudian juga hemat tempat, hemat waktu, kita hanya berpikir tentang kontennya apa, kemudian kita desain, sehingga itu menjadi sesuatu hal yang lebih mudah dan efisien ketika ingin melakukan promosi ya. Return money-nya juga jauh lebih besar dari uang yang dikeluarkan. Nah, terus apa saja nih yang menjadi manfaat penggunaan media sosial untuk kegiatan promosi? Nah, kalau untuk kegiatan promosi sendiri, ini dikategorikan ada beberapa. Yang pertama, itu lebih mudah untuk mencari tahu kira-kira pelanggan kita nih seperti apa ya, segmentasi kita tuh yang mana ya. Ketika kita sudah tahu segmentasi kita yang mana, kita sudah tahu mana informasi yang ingin kita capai, maka secara tidak langsung itu membantu kita mencari target konsumen lebih efektif. Kenapa membantu pencarian target konsumen lebih efektif ya? Dengan demikian, maka otomatis memudahkan kita sebetulnya, memudahkan kita untuk reachable atau untuk menjangkau si calon konsumen kita seperti itu. Makanya kan ada kolom chat, kemudian ada kolom komentar, kemudian ada kolom DM ataupun yang lain sebagainya yang memudahkan interaksi dengan konsumen. Menemukan konsumen baru dan memperluas target pasar itu sudah pasti, dan memudahkan konsumen untuk memberikan feedback. Nah, ini menarik ya. Kenapa dikategorikan memudahkan konsumen untuk memberikan feedback mengenai bisnisnya? Ya supaya kita tahu nih kira-kira konsumen ini tertarik nggak ya dengan jualannya kita, produknya kita, jasanya kita, tertarik nggak ya? Nah kalau misalnya tertarik, maka otomatis akan memudahkan konsumen untuk memberikan feedback itu sendiri. Kemudian juga mengembangkan target pasar selangkah lebih maju dari kompetitor, itu jelas banget bagaimana caranya supaya kita punya inisiatif atau misalnya kita punya kreativitas melebihi batas sehingga apa ya, inovasi kita ini masuk ke semua lini masa. Jadi dalam lini masa itu sekarang lagi happening apa nih? Oh, lagi happening pakai TikTok. Jadi semua promosi bisa dilimpahkan ke TikTok. Jadi benar-benar kalau misalnya kita bekerja di bidang industri kreatif, kita harus fleksibel dengan menggunakan media yang digunakan. Jadi media apa nih yang digunakan untuk promosinya seperti itu. Kemudian juga memudahkan konsumen yang tadi untuk memberikan feedback langsung, membantu meningkatkan pengunjung website dan ranking search engine. Jadi kalau misalnya kalian searching kata Traveloka itu langsung muncul paling pertama, misalnya seperti itu. Nah itu sebetulnya kekuatan dari media sosial. Jadi samalah kalau misalnya kalian kan Facebook, WhatsApp itu terekam ya otomatis. Nah, jadi kalau misalnya kalian membicarakan satu produk, misalnya katakanlah kalian lagi ngebahas body shop. Nah, pas kalian nanti buka Google, buka Facebook, buka Instagram, itu pasti bakalan muncul yang namanya iklan body shop ya secara tidak langsung karena itu membuat search engine-nya jadi naik. Kemudian membagikan informasi lebih cepat, itu sudah pasti, menjangkau konsumen bisnis kita, jadi supaya lebih reachable, supaya bisa terjangkau oleh semua kalangan, dan juga oleh klien yang pasti. Lebih dekat dengan konsumen, meningkatkan brand awareness, dan promosinya dengan biaya yang minim. Ini benar banget, jadi kalau misalnya pakai media sosial tuh, biaya promosi kita tuh terpangkas ya, dari misalnya biaya syuting, biaya pemotretan, atau misalnya biaya transportasi, akomodasi, dan lain sebagainya itu bisa tercover dan terhandle dengan baik. Gitu. Jadi budget yang dikeluarkan bisa jauh lebih minim. Gitu. Nah, ini media sosial yang dapat kita gunakan. Oke, media sosial yang dapat kita gunakan ini apa aja sih? Nah, media sosial yang dapat kita gunakan adalah adanya infografis atau hasil survei terkait penggunaan internet ini sekitar 4 tahun yang lalu. Sekarang sudah berubah ya,
Jadi kalau misalnya dalam Asosiasi Penyelenggaraan Jaringan Internet melibatkan 2.000 responden, survei ini sepanjang 2016 menemukan bahwa ada sekitar 132,7 juta, itu sekitar 52,8% sudah terhubung dari internet dari total 256. Nah, sekarang kan jumlah masyarakat kita hampir 400 juta ya, jadi banyak banget. Dan apa aja sih yang sebenarnya dikunjungi sama orang? Jadi kalau misalnya di situs pencarian, yang paling banyak dicari sama orang adalah online shop, ya. Kenapa? Karena ya lebih memudahkan orang berinteraksi, lebih memudahkan orang ingin membeli apa, kemudian memudahkan orang juga untuk selain membeli itu apa ya, memudahkan orang lah untuk membeli atau memenuhi kebutuhannya. Jadi online shop ini merupakan salah satu yang paling besar rankingnya dalam search engine. Kemudian ada bisnis personal, misalnya usaha apa dan lain sebagainya. Sisanya ya hanya cari-cari informasi. 1,5% lah, hanya 1,5 juta atau 1,2% itu hanya sekitar nyari-nyari informasi aja gitu. Nah, terus ini yang kalau 2016 itu justru paling banyak adalah aksesnya menggunakan Facebook. Nah, sekarang Facebook sudah mulai ditinggalkan, beralih ke Instagram. Instagram sudah mulai ditinggalkan. Orang udah mulai beralih ke YouTube. Jadi sekarang dibalik. Sekarang pengguna media sosial paling banyak adalah YouTube, kedua TikTok, kemudian ketiga Instagram, dan keempat baru Facebook ya. Nah, ini TikTok juga langsung tiba-tiba bisa masuk merajai penggunaan aplikasi yang ada di Indonesia. Ini cukup menarik. Jadi sebetulnya sebegitu banyak orang yang menggunakan media sosial dengan berbagai macam keinginan, dengan berbagai macam pencarian tuh macam-macam nyarinya. Ada nyari A, nyari B, nyari C, nyari A, dari produk, makanan dan lain sebagainya nih dengan bantuan dari media sosial itu sendiri. Oke, data lain sendiri menunjukkan bahwa ada sekitar 67,2 juta orang atau sekitar 50,7% mengakses perangkat genggam. Jadi untuk cari data informasi apapun itu pakai handphone ya, atau misalnya pakai iPad atau misalnya pakai tab, yaitu dicari seperti itu. Sedangkan 63,1 jutanya itu menggunakan smartphone, jadi perangkat genggam sama komputer, kemudian 63-nya pakai handphone, 2,2 jutanya justru pakai komputer. Ini biasanya yang ada di kantor-kantor ya. Jadi bisa kelihatan nih persebarannya seperti apa. Ada 65% orang itu di Jawa pakai media sosial, 15,7%-nya di Sumatera, 6,3%-nya Sulawesi, 5,8-nya di Kalimantan, 4,7-nya di Bali dan NTB, 2,5%-nya di Maluku dan Papua. Jadi artinya seluruh Indonesia itu sudah mulai yang namanya melek internet, meskipun aksesnya masih cukup susah ya, masih cukup susah, tapi mereka sudah sadar dan sudah melek internet. Kenapa melek internet ini ya? Ternyata sekarang itu kalau mau buat usaha, buat bisnis atau buat apapun itu mudah banget dengan menggunakan yang namanya media sosial itu sendiri. Ya, jadi kita dapat memanfaatkan media sosial untuk sesuatu yang bermanfaat. Tapi ada juga orang-orang yang menggunakan media sosial itu adalah untuk kontroversi atau untuk mencari sensasi. Itu boleh nggak sih? Sebetulnya nggak boleh ya. Itu sebetulnya nggak boleh. Tapi balik lagi, banyak orang yang beranggapan bahwa dengan menggunakan si media sosial ini kita bebas tanpa batas. Padahal bebas tapi tetap harus sesuai aturan. Kenapa sesuai aturan? Balik lagi, negara kita itu penuh dengan norma-norma, nilai-nilai yang memang satu sama lain keterkaitan. Karena ya perlu kita sadari media sosial ini tuh seperti sebilah pisau. Jadi bisa begitu tajam, bisa begitu tumpul. Jadi kenapa bisa begitu tajam? Kalau misalnya kita salah menggunakan media sosialnya, itu bisa menjadi bumerang buat kita sendiri. Jadi itu bisa membunuh diri kita sendiri. Tapi kalau media sosialnya tidak digunakan sama sekali, itu kan jadi tumpul. Jadi kita nggak bisa bersosialisasi dengan orang, kita nggak bisa selain bersosialisasi apa, misalnya jualan atau promosi dan lain sebagainya. Itu yang menjadi positif dan negatifnya dari si media sosial itu sendiri. Nah, di sini juga dikatakan nih ada beberapa survei dari Head Digital Business Unit Dwi Sapta dikatakan bahwa
bagaimana cara mengkombinasikan kuesioner kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan SurveyMonkey dan Google Form. Ini ada kurang lebih 3.891 orang yang mengkategorikan bahwa apa ya, orang-orang ini menggunakan dari media sosial ini dari 2016 ya. Jadi dikatakan bahwa yang merah muda ini, yang kolom merah muda itu artinya perempuan, kemudian yang wanita, yang laki-laki itu biru. Coba lihat, ini masih musim BBM ya. Usia 13 sampai 15 tahun tuh pakainya dulu BBM, Line, WhatsApp. Sekarang tuh udah ganti, udah pakai TikTok, udah pakai udah pakai Instagram dan lain sebagainya. Ini berdasarkan range usia ya. Jadi yang paling sangat produktif penggunaan media sosial itu ada di usia range 22 sampai 25 dan 25 sampai 44. Tapi sekarang pet udah nggak ada ya, pet udah nggak ada, kemudian BBM juga udah nggak ada. Orang tuh sekarang KakaoTalk juga udah nggak ada. LinkedIn dipakai masih, kemudian ditambah lagi ini fitur baru adalah Facebook, TikTok sama yang tadi Ibu bilang itu apa? YouTube ya. YouTube ini belum ditambahkan juga di sini. Jadi secara tidak langsung ini persebaran orang-orang yang menggunakan usianya tuh di antara range usianya dengan mana nih kebanyakan laki-laki sama perempuan. Bagusnya dari tahun ke tahun Twitter itu tetap masih digunakan sampai sekarang. Bahkan Twitter sudah punya segmentasinya sendiri, sudah punya pangsa pasarnya sendiri. Makanya selalu ada yang bilang kalau bercandaan di Twitter jangan suka dibawa bercandaannya ke Instagram karena nggak akan nyambung. Betul banget nggak akan nyambung karena ya memang mereka beda, peminatannya beda, sukanya seperti itu. Bahkan cara bercandanya juga berbeda. Oke, di sini dikatakan bahwa sebetulnya Indonesia ini menduduki peringkat pertama pengguna Instagram se-Asia Pasifik. Luar biasa ya, kita juara 1 nih. Dari 700 pengguna aktif bulanan, 700 pengguna aktif bulan secara per bulan, dan sisanya itu ada 45 juta orang ngakses Instagram di kita. Ya, 45 juta orang, sekarang itu sudah meningkat sampai 89 juta orang menggunakan Instagram. Kemudian pada tahun 2017 juga naik ya usianya tuh yang pakai Instagram usia 18 sampai 34 tahun biasanya. Orang-orang yang terdidik dan mapan, butuh hiburan, jenuh dengan pekerjaan, jadi dia biasanya akses Instagram. Nah, ini juga dengan range 18 sampai 24 tahun sekitar 27% gitu. Jadi sebetulnya masyarakat Indonesia ini menggunakan Instagram ya untuk cari inspirasi, kemudian kepo misalnya, untuk cari informasi, cari pengetahuan, kemudian juga cari tren terbaru dan lain sebagainya. Itu dilihat melalui apa? Dilihat melalui si media sosialnya gitu. Salah satunya media sosial yang masih sering dipakai sampai saat ini adalah si Instagram itu. Nah, kemudian selain Instagram ada lagi apa yang sekarang tuh TikTok sama YouTube ya. Sekarang anak-anak tuh kalau ditanya cita-citanya jadi apa, semua rata-rata cita-citanya pengen jadi apa? Pengen jadi YouTuber karena dianggap nggak usah sekolah tinggi, yang penting kamu kreatif, terus kamu udah jadi YouTube aja lah, penghasilannya banyak, hitungannya seperti itu ya. Jadi sekarang tuh cita-citanya anak-anak tuh udah pada mulai berubah. Jadi gimana caranya supaya kita dapat memanfaatkan media sosial supaya lebih bermanfaat dan bisa menghasilkan segala sesuatu? Begini caranya ya. Caranya adalah pilih dulu 1 atau 2 media sosial yang fokus untuk dibagikan kontennya. Jadi kayak Ibu nih, Ibu menggunakan semua berbagai macam media sosial, tapi ya cuman punya aja gitu, tapi nggak pernah diakses. Jadi Ibu cuma hanya pakai Instagram sama Facebook aja untuk sharing kegiatan Ibu, misalnya ada seminar atau apa, ataupun yang lainnya. Begitupun dengan Facebook. Jadi jarang banget membagikan hal-hal pribadi di dalam media sosial, karena balik lagi ya, kalau kita mengupload segala sesuatu di media sosial berarti kita siap itu dikonsumsi oleh publik gitu. Jadi kalau misalnya merasa belum siap diri kita dikonsumsi oleh publik, ya berarti jangan posting yang aneh-aneh ya, atau cukuplah posting yang bermanfaat buat orang, seperti itu. Ini kita ambil Instagram dan Facebook ya. Nah,
Dalam pemilihannya, itu pastikan kalian bisa memilih konten yang ingin dibagikan. Apakah kontennya khusus makanan, apakah kontennya berbicara tentang alam, apakah tentang kehidupan sehari-hari, ataupun yang lainnya. Atau bisa dicampur nggak? Boleh dicampur juga, tapi balik lagi ya, memilih konten yang dibagikan ini adalah gunanya untuk nge-branding diri kita sebetulnya. Nge-branding diri kita, nge-branding produk kita, nge-branding apa yang kita posting. Jadi orang tuh tahu, oh iya dia tuh postingannya pasti isinya makanan semua. Oh dia kalau posting isinya liburan semua. Sama lah kayak Nicholas Saputra, meskipun dia artis dan terkenal, tapi dia nggak pernah posting yang namanya foto pribadi. Cuman baru 1 kali dan itu pun langsung di-delete. Dan dia hanya posting foto-foto alamnya. Jadi udah tau lah kalau misalnya Instagramnya Nicholas Saputra tuh pasti isinya cuma foto-foto alam, nggak ada fotonya dia. Gitu. Ini ya, misalnya foto outfit, baju outfit, foto-foto pertemanan, nih kayak punyanya Taylor Swift ya. Jadi terserah ini kalian nyamannya di mana. Nah, ini masih ada lagi ya event-event, sepatu, produk dan lain sebagainya. Ini gunanya adalah untuk apa ya? Orang yang ngelihat, yang mengakses media sosial kita itu tersegmentasi dengan baik gitu. Jadi tahu kalau mau cari sepatu tuh tinggal buka Instagramnya siapa, misalnya kayak gitu. Terus menata layout media sosial agar lebih interaktif. Nah, ini mana yang jauh lebih menarik? Yang jauh lebih menarik pasti rata-rata lihat yang warna kuning ya. Kenapa? Lebih menarik karena dia rapi, tertata, postingnya 3-3 gitu. Yang hijau juga rapi, tapi terlalu besar ya. Tapi ini tergantung selera kalian mau pasangnya seperti apa. Ada juga yang dia isi media sosialnya random gitu ya. Random nih kehidupan pribadi ada dan lain sebagainya. Itu senyamannya kita seperti apa untuk memposting ya. Tapi kalau pengen lebih interaktif memang harusnya senada-senada itu jauh lebih menyenangkan, jauh lebih enak dilihat gitu. Nah ini ya, ini jauh lebih tertata jadi 3-3, postingnya 3 bar, jadi kelihatan oh ini foto lukisan, ini foto di pohon dan lain sebagainya. Jadi jauh lebih rapi dan lebih estetik kelihatannya. Nah, kemudian selain itu juga untuk dapat trending, untuk dapat appreciate dari orang, pastikan bikin caption, bikin hashtag, bikin gambar. Sekarang tuh udah menarik ya, Instagram itu karena ada penelitian yang meninjau bahwa banyak orang yang psikisnya terganggu dengan media sosial ketika dia memiliki anxiety atau tingkat kepanikan melihat media sosialnya sedikit yang nge-like, sedikit yang komen, kemudian sedikit juga yang nge-view. Maka dari situ Instagram, dari hasil survei itu Instagram mulai menutup jumlah like, menutup jumlah view dan menutup jumlah like sama view. Karena kenapa? Jadi nggak berupa angka aja, jadi cuma other aja tulisannya. Yang bisa lihat itu hanya kita, supaya diri kita itu tidak membandingkan dengan postingan orang lain, sehingga itu mempengaruhi psikis atau mental kita. Kok postingan saya nggak ada yang suka ya, kok dan sebagainya. Jadi sibuk dengan pikirannya dan itu justru tidak bagus untuk kesehatan mental. Makanya kenapa Instagram mengambil langkah dengan menghapus jumlah like tersebut. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa hashtag yang bisa digunakan ya. Kalau misalnya di pantai, hashtagnya tuh beach nature, Indonesia, explore, Indo travel, explore Jogja, dan lain sebagainya. Ini hashtag disesuaikan biasanya kalau di Instagram atau media sosial manapun, hashtagnya itu sudah terkualifikasi dengan sendirinya, sudah terbagi dengan sendirinya ya. Karena kenapa dengan demikian tuh jauh lebih menarik, sudah terbagi dengan sendirinya, sehingga ketahuan nih berapa juta orang yang misalnya bikin hashtag tentang pantai, misalnya seperti itu. Nah, kita akan fokus ke Instagram seperti yang sudah dikerjakan sebelumnya bahwa kita menggunakan Instagram ya untuk tugas dan lain sebagainya. Jadi di sini media sosialnya akan lebih berfokus bagaimana cara penggunaan Instagram sebagai alat promosi. Jadi untuk sebuah bisnis posting setiap hari atau setidaknya 5 kali seminggu. Ini wajib ya, karena kenapa namanya juga dia akun bisnis, jadi wajib ya. Apalagi kalau misalnya akunnya ada digunakan untuk jualan. Tapi kalau akunnya pribadi ya santai aja lah sesukanya kalau mau upload ya. Mau besok boleh, lusa boleh, seminggu sekali boleh, sebulan sekali juga boleh. Tapi balik lagi, kalau kebutuhannya untuk bisnis, maka pastikan postingan yang digunakan adalah yang memang
continue ya, terus menerus gitu. Karena kenapa algoritma ini tidak lagi memunculkan akun yang user follow di halaman mereka. Jadi algoritma itu sesuai dengan seberapa sering kita posting. Jadi semakin kita posting, semakin sering muncul di timeline orang lain gitu. Jadi algoritmanya tuh berbeda ya. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya itu sesuai dengan apa yang kita follow, kalau kita follow dia pasti muncul ya di timeline kita, tapi nggak seperti itu. Jadi kalau misalnya kita makin sering kita posting ya makin sering muncul gitu. Oke, user harus like terlebih dahulu sebelum foto dari salah satu akun, lalu akun yang user tersebut akan muncul setiap user muka Instagram. Semakin sering like foto dari akun tersebut, maka semakin sering juga muncul. Jadi kalau misalnya kita sering banget nge-like fitur-fitur atau akun-akun yang ada foto-foto yang ada di si apa yang kita follow, itu maka otomatis notifnya akan masuk ke kita. Nah, notif yang masuk inilah yang pada akhirnya menjadi satu peluang untuk kita menjual seperti itu. Kita mau muncul dan lain sebagainya. Nah, ini ada yang disebut dengan ide konten kreatif di Instagram. Kalau ide konten kreatif di Instagram itu ada kategori yang namanya narsis. Kok narsis termasuk kategori ide kreatif ya? Kreatif lah, karena kamu bisa jadi influencer. Orang-orang influencer kan biasanya coba deh, kebanyakan tuh fotonya sendiri ya, kebanyakan foto sendiri karena kita seneng gitu. Karena di sini bukan berarti harus memfoto diri sendiri, tapi lebih kepada misalnya bisnisnya, behind the skin-nya dan lain sebagainya. Intinya ada kitanya lah di dalamnya gitu. Jadi narsis di sini adalah menunjukkan bahwa oh ini berkembang tuh ya karena ada saya di dalamnya gitu. Jadi ini menarik, ini on Uniqlo tempat ibu dulu kerja. Jadi ibu dulu pernah kerja di Uniqlo soalnya jadi purchasing. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa kalau dalam narsis di sini bukan hanya tentang dirinya sendiri, tapi bisa behind the skin atau pokoknya berbagai macam kegiatan tapi ada kitanya. Perlu nggak sih? Perlu, itu untuk menaikkan engagement, kemudian untuk menaikkan apa ya, akuntabilitas kita sebetulnya dan untuk meningkatkan kita dengan orang, impression kita dengan orang sih sebetulnya, kayak gitu. Nah, terus ini yang jualan ya, kalau yang jualan, nah seni berjualan di Instagram ini harus ada keseimbangan antara berbagi dan berjualan. Jadi pastikan kalau misalnya kalian mau jualan di Instagram, jangan hanya jualan aja, tapi di dalamnya juga ada memang bentuk donasi, misalnya 20% dari penjualan ini akan didonasikan untuk siapa, bisa seperti itu. Artinya tidak bisa secara terus-menerus dilempar ke katalog bisnis ya, karena orang akan bosen kalau isinya jualan aja, tapi pastikan ada kegiatan-kegiatan amal atau sosial, karena masyarakat kita ini gampang banget tertarik untuk yang namanya kegiatan amal atau kegiatan sosial. Sehingga bukan hanya memamerkan apa yang dijual, tapi juga ada jasa yang ada di dalamnya. Jadi seperti hard sell, berjualan di Instagram itu harus balance, mana yang kegiatan promosi secara menjual, secara uang, atau misalnya itu untuk secara amal. Kalau misalnya secara amal sih betulnya itu untuk meningkatkan apa ya, bukan daya saing, tapi untuk meningkatkan untuk meningkatkan engagement bahwa oh, ternyata perusahaan ini tuh kalau misalnya jualan tuh setengahnya didonasiin loh, jadi ada keinginan orang mau beli gitu, dapat produknya tapi dapat juga berbagi gitu. Ini yang jualan. Kemudian ada quotes atau pesan. Ini biasanya para penulis ya. Quotes atau pesan ini kenapa merupakan salah satu bentuk promosi? Biasanya sama orang-orang motivator, trainer dan lain sebagainya. Ini dilakukan gunanya adalah untuk menginspirasi ya, sehingga untuk inspirasi-inspirasi atau kata-kata yang digemari sama follower sehingga bisa menarik kita dengan visual yang menarik. Nah, visual yang menarik ini gunanya untuk apa? Visual yang menarik ini gunanya adalah supaya orang mau pakai jasa kita, mau follow akun kita, kemudian selain follow akun kita apalagi ya? Mau juga menggunakan ya jasa kita dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan menggunakan visual yang menarik seperti itu. Oke, ya. Next, selanjutnya ada call to action. Nah, call to action ini seperti apa? Oke,
Call to action ini adalah jenis konten yang disebut sebagai engagement post. Cara ini sangat baik karena melibatkan sekaligus membangun komunikasi. Engagement post itu ya postingan-postingan yang relatable dan memang dibutuhkan dengan kebutuhan lingkungannya. Itu yang paling penting. Cara termudahnya bisa berupa pertanyaan, minta followers menjawab di box komen, atau misalnya bisa posting Instagram terbarunya, sehingga orang tertarik. Terus ada caption juga di dalam itu yang paling penting. Ada juga informasi di story-nya. Jadi ya supaya orang tertarik dengan apa yang dibahas saat ini, tema apa yang dibahas saat ini, sehingga membuat orang tertarik untuk nge-follow akun kita, membagikannya, kemudian menginformasikan ke orang lain sehingga itu bisa lebih ngena atau lebih dapat dengan si followers-nya. Sehingga pastikan juga gunakan hashtag-nya jauh lebih spesifik ya untuk instruksi yang lebih jelas. Ini penting banget. Kenapa penting ya? Kenapa penting ya? Memang supaya orang mau tertarik dengan Instagram yang kita miliki saat ini. Terus selanjutnya ada user generate content. Nah, user generate content ini sebetulnya lebih kepada jenis konten yang mudah dan tidak perlu membuang waktu. Kenapa tidak perlu membuang waktu? Karena dapat mendapatkan keterlibatan followers dengan call to action. Bisa komen, kontes, tantangan yang dibuat dengan menggunakan foto dan lain sebagainya. Jadi quiz-quiz lah atau giveaway biasa kita tahu ya. Giveaway, gimana cara untuk dapat giveaway, dan itu tuh biasanya kedua juga kita bisa ngasih tahu dengan public shot kepada followers. Misalnya kalau misalnya kamu follow akun, ajak 3 teman kamu follow akun ini, kirimkan buktinya ke DM kita, kamu akan dapat kesempatan gratis hadiah mobil, misalnya kayak gitu. Nah, itu disebut dengan user generate content. Jadi kita melibatkan konsumen, kita melibatkan halayak, dan kita juga menggunakan dan kita juga menggunakan orang ya, atau model, atau misalnya artis untuk mempromosikan kegiatan kita, seperti itu. Itu yang disebut dengan user generate content. Nah, ini ada juga rekomendasi. Kalau rekomendasi ini tuh seperti apa ya? Kalau rekomendasi itu lebih kepada kita tuh selain bisa sharing, kalau rekomendasi ya, selain kita bisa sharing, kita juga dapat menggunakan sebagai ide konten Instagram kita. Apakah tentang mengulas produk, buku, kemudian restoran favorit, video YouTube, atau apapun. Jadi, rekomendasi itu segala informasi ada di kanal Instagram kita. Nah, ini tinggal kalian pilih aja sih sebetulnya Instagram yang kalian gunakan itu mau digunakan sebagai apa? Apakah call to action, user to generate, rekomendasi, narsis, atau apapun. Pastikan media sosial ini bisa bermanfaat buat kalian dan bisa juga syukur-syukur bisa menambah penghasilan buat kalian kalau kalian jago untuk memanage atau mengelola si media sosialnya. Dengan kalian jago mengelola si media sosial tersebut, maka itu akan menambah penghasilan buat kalian ke depannya. Makanya kenapa artis-artis atau selebgram itu bayarannya di atas 10 juta untuk sekali posting ya. Ingat, di atas 10 juta. Itu sangat luar biasa sekali. Tapi return money-nya lumayan nggak? Itu lumayan. Uang yang balik lagi ke kitanya itu sangat lumayan. Jadi benar-benar kayak rekomendasi ini tuh gimana caranya bisa digunakan, atau media sosial ini bisa digunakan dengan baik, dan bisa memberikan manfaat buat orang. Karena sekarang tuh semua serba genggaman tangan ya. Dunia tuh benar-benar berada di genggaman tangan kita. Gimana caranya supaya ini kita bisa menampilkan sesuatu hal yang menarik, eksentrik, dan mudah diingat sama orang. Itu yang paling penting. Jadi gimana kalian membangun engagement dengan si orang user yang menggunakan user yang mengakses Instagram kita atau media sosial kita, seperti itu. Materinya sudah selesai, seperti biasa. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang jelas atau kurang paham, silakan nanti ditanyakan di ruang kelas. Terima kasih.